Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Baik, hati-hati kalau mau keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Siap ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak berita, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan isi berita secara kritis. Adapun skenario pembelajaran kita nanti akan kita awali dengan menyimak berita, tanya jawab dan diskusi tentang unsur-unsur berita dan menyimpulkan isi berita. Kemudian di akhir pembelajaran, Bapak nanti akan memberikan penguatan tentang pokok-pokok berita dan struktur berita. Baik, kita akan awali dengan kegiatan pertama, yaitu anak-anak saya akan ajak untuk menyimak berita. Simaklah dengan seksama, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada di dalamnya. Lalu diskusikan juga, kemudian simpulkan apa isi berita itu, berita yang nanti akan kalian simak. Oke, siap? Baik, sekarang akan Bapak putarkan beritanya. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Bersama banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, kita sudah menyaksikan, menyimak berita tadi. Mari kita coba diskusikan apa unsur-unsur berita yang ada di dalamnya. Bapak akan menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa topik berita tadi? Siapa yang mau jawab? Apa topiknya tadi? Oke, tentang banjir. Oke, siapa yang terkena dampak banjir tadi? Ya, peserta didik atau anak-anak sekolah. Oke. Di mana lokasi kejadian banjir tadi? Di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kapan banjir itu terjadi? Apa tadi? Pada saat hujan 3 hari terus menerus. Bagaimana kronologisnya? Ketika hujan, saluran air tertutup, lalu banjir menggenangi jalan dan sekolah. Mengapa banjir itu terjadi? Karena sistem saluran drainase tidak diperbaiki. Oke ya, ini jadi unsur-unsur berita itu. Ini ada apa, siapa, di mana, kapan,
bagaimana, mengapa. Bagaimana kesimpulannya coba? Apa simpulan dari berita tadi? Oke, itu banjir terjadi karena hujan 3 hari terus menerus dan saluran air Pampan tidak diperbaiki sehingga air menggenang sampai ke sekolah. Cukup jelas anak-anak ya. Oke. Nah, berdasarkan teks berita tadi, apa sih berita itu sesungguhnya? Siapa bisa jawab? Berita adalah laporan tercepat, maka sering disebut dengan news, dari suatu peristiwa atau kejadian faktual yang nyata, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan pembaca atau kepentingan mereka. Apa saja pokok-pokok informasi dalam berita? Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris sering dirumuskan menjadi 5W1H. Apa itu? What, who, where, when, why, dan how. Oke, ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar akronim Adik Simba. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah pokok-pokok informasi dalam sebuah berita. Cukup jelas anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Nah, ini Bapak akan memberikan penguatan pokok-pokok berita secara visual. Bisa kita lihat, yaitu terdiri atas 6 pertanyaan pokok, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, lalu mengapa. Dan strukturnya, bagian depan itu disebut dengan kepala berita atau lead. Tidak harus apa, tapi bagian mana nanti yang dipentingkan itu diletakkan di atas. Misalnya kejadian itu menyangkut bintang film misalnya, nah siapa itu berposisi di kepala berita. Atau kejadiannya di istana misalnya, nah di mana sebagai kepala berita. Kemudian dilanjutkan dengan tubuh berita, dan terakhir ekor berita, yang apabila kita urutkan ini sangat penting, dan berikutnya ini yang kurang penting. Anak-anak, saya kira itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.